insya Allah dijamin surga. Nanti disatukan dengan Bilal. Oh, Gitu kan. Dan ini yang sudah luar biasa, adzan di kota Mekah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Falah dimanapun Anda berada, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau Ustadz Arif Mukhtar dari Lampung, yang saat ini sedang rihlah dakwah di Pulau Jawa. Masya Allah, Dan betul. alhamdulillah kali ini beliau sempatkan untuk singgah sejenak di Betul, Al-Falah. alhamdulillah. Dan kita tadi sudah mendengarkan azan beliau luar biasa. Alhamdulillah. Ya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Arif Mukhtar ini YouTuber sekaligus muadzin ya, yang videonya ini viewernya luar biasa. Dan sudah ribuan masjid beliau singgahi. Dan ini yang sudah luar biasa, azan di kota Mekah. Alhamdulillah. Gimana Ustadz kabarnya antum? Alhamdulillah baik Ustadz. Perjalanan lancar ya? Alhamdulillah lancar. Sampai sini juga alhamdulillah. Gimana? Kota Sragen ini gimana? Kota Sragen Masya Allah ya, karena ini di tengah kota gitu, Masya Allah bersih gitu. Yang ana lihat gitu ya. Bersih, tapi ya di mana-mana sekarang lagi cuacanya lagi panas gitu. Mungkin gitu ya. Ya di Lampung juga panas, di sini juga alhamdulillah nggak kalah panas. Kesan antum ketika di Al-Falah ini gimana Ustaz? Oh Masya Allah banyak ya. Ketika masuk Al-Falah, ketika ke depan ya, itu ada security gitu kan, sambutannya baik gitu. Terus ketika masuk ke masjid, terus ketika sholat jamaah, Masya Allah banyak jamaahnya. Jadi semangat Ustaz. Oh gitu. Bawaannya semangat. Jadi bukan hanya sekedar viral, tapi memang terbukti betul ya. Terbukti Al-Falah, benar. Ya? Saya biasanya lihat itu di YouTube kan. Gitu ya. Al-Falah gitu, Al-Falah Sragen, terus itu ada yang lain gitu kan. Terus saya lihat apa iya tah gitu, seviral itu apa sih yang buat viral gitu kan. Coba saya pengen ke sana lah sesekali dan Allah sampaikan saya ke sini gitu kan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah dadakan itu juga. Kali ini Ustaz, kita akan diskusi tentang perjalanan Ustadz Arif Mukhtar ini. Beliau menjadi muadzin dan juga banyak ilmu yang akan kita bahas bersama. Akan kita gali dari beliau tentang teknik adzan, insya Allah. Dan juga tentang adzan ini ke depan bagaimana ya. Baik. Ini Ustaz, ini yang pertama Ustaz. Tolong diceritakan Ustaz, perjalanan antum sampai kemudian senang sekali menjadi muadzin. Apa motivasinya Ustaz? Ya. Yang pertama ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama motivasinya itu satu. Jadi muadzin itu insya Allah dijamin surga. Nanti disatukan dengan Bilal. Oh, gitu kan. Itu yang dan kita ketahui juga sesungguhnya pahala muadzin itu Masya Allah gitu kan. Anakon yaumal qiyamah. Nanti akan dimuliakan di yaumil qiyamah gitu. Di antara orang-orang beriman, muadzin itu beda sendiri. Gitu, dibedakan. Itu Allah memuliakan muadzin seperti itu. Itu ya. Dan banyak hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya keutamaan muadzin itu sangat banyak gitu kan. Gitu ya. Dan nggak bisa saya terangkan gitu ya karena bakal panjang lebar gitu kan. Intinya seperti itu. Yang kedua saya belajar dari kampung sendiri. Di kampung sendiri itu jadi seperti mungkin nggak di kampung saya saja, di kampung-kampung yang lain gitu kan. Artinya ini umum gitu. Dulu atau sampai sekarang juga itu muadzin itu rata-rata itu orang tua. Gitu. Saya berpikir ini anak mudanya kemana? Nah, di situ saya tergerak. Kebetulan buat saya pribadi, kalau saya buat ceramah mungkin ngisi kultum atau di mimbar khotib gitu, itu kurang bisa. Tapi alhamdulillah saya mencoba untuk bismillah ya Allah, kira-kira saya bisa bermanfaat apa gitu untuk umat ini. Kebetulan Allah titipkan sedikit, mungkin suaranya nggak bagus-bagus amat, cuma ada keberanian buat adzan. Akhirnya saya memilih adzan sebagai wasilah saya berdakwah. Jadi pada diri kita itu sebenarnya sudah dititipi sesuatu oleh Allah ya. Lalu untuk apa gitu ya? Betul. Lalu untuk Islam ini kita mau berbuat apa gitu ya dari kita ya? Masing-masing kita pasti Allah kasih kelebihan. Itu aja kelebihannya, tinggal kita gali, kita salurkan buat agama Allah. Seperti itu. Saya milih adzan. Adzan. Yang ketiga, motivasi saya karena dulu saya tuh nggak bisa adzan.
Oh, awalnya mau nggak bisa adzan. Saya sama sekali nggak bisa adzan sama sekali gitu kan. Bahkan dulu perdana saya adzan itu dapat cemoohan dari semua teman-teman, baik laki-laki sama perempuan. Gitu ya. Waktu SD itu. Karena suaranya mungkin yang kecil suaranya atau buruk gitu. Oh, buruk gitu ya. Buruk dan putus-putus. Adzan ini kan gini, Ustaz. Adzan ini bisa jadi di tengah masyarakat kita satu problem. Artinya problem itu gini. Yang adzan sudah pada tua. Ya kalau enggak S2, S3, Ustaz. Kalau enggak sampun sepuh sangat. Artinya tua banget gitu. Iya, subhanallah. Ya, itu kan. Yang kedua, memang problem di sound system. Betul. Nah, sehingga itu jadi problem di tengah masyarakat. Harusnya adzan itu mengajak orang untuk seneng ke masjid. Iya, semangat tuh. Semangat tuh ke masjid. Tapi begitu dengar adzannya begitu, gimana ini? Iya. Tapi satu sisi, kalau adzan itu bagus, siapa ini yang adzan? Betul. Bahkan ada adzan itu kalau dikumandangkan, itu masyarakat itu ini legend nih. Ya. Nah, gitu kan, Ustaz ya? Ya. Jadi rindu dengan kampung, ya? Apalagi orang-orang yang sedang ada kerjaan di luar gitu ya. Oh iya, saya pernah ini, Ustaz. Pernah lewat di beranda saya ya. Ternyata saudara-saudara kita yang merantau di misalnya di Jepang, di Taiwan, itu kalau mereka berangkat kerja atau mereka bangun pagi atau mereka pulang kerja sore, itu ada satu yang mereka nantikan yang tidak pernah ada. Iya. Jadi kalau di kita itu kan biasanya sebelum subuh ya, ada suara tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Betul, gitu kan? Betul. Itu selama 2 tahun mereka nggak dengar. Atau bahkan di antara mereka itu ya kalau dengar azan hanya setiap Jumat itu saja. Karena terbatas ya. Betul. Karena itu ya bisa jadi azan yang kita lantunkan itu ini jadi satu yang menyentuh di hati masyarakat. Bahkan sampai nangis, Tat. Oh gitu ya? Iya. Ada tuh di komentar di video saya itu sering banget gitu kan. Oh ya. Kayak teman-teman yang ada di Korea gitu kan, nggak ada adzan di sana. Gitu. Jadi setiap malam tuh mereka nontonin YouTube saya gitu. Sering komen, ya Allah katanya, ingat kampung halaman saya kalau ngedenger azan tuh nangis katanya gitu. Gitu ya. Bahkan sering request gitu. Request sih minta tarhim gitu. Minta tarhim. Sebelum azan, iya betul. Tapi ada yang paling bikin nangis masyarakat sebenarnya. Apa itu, Sat? Takbiran. Takbiran. Nah, itu kalau takbiran, nggak usah sampai ke luar negeri. Iya. Kita yang nggak ketemu keluarga ya. Iya. Beda kota aja lah. Iya. Begitu dengar takbiran nangis itu. Nangis. Ya. Masya Allah. Jadi ini bukan soal hanya suara saja, tetapi pesona takbiran, pesona adzan itu luar biasa. Jadi dia bukan hanya sekedar suara, tapi di hati itu nyentuh banget. Betul, betul. Ya. Oh iya, Ustaz. Antum ini kan sudah ribuan masjid antum kunjungi ya. Alhamdulillah. Jadi ini pemirsa ya, sahabat Al-Falah dimanapun Anda berada, beliau ini sudah ribuan masjid dikunjungi dan adzan di berbagai masjid. Jadi setiap masjid yang beliau kunjungi itu beliau adzan. Insya Allah ini jadi saksi antum besok di hari kiamat ini. Amin. Ya, tempat sujudnya jadi saksi. Tapi juga ini beliau pernah adzan di kota Mekah. Betul. Ini Alhamdulillah. Ceritanya gimana? Jadi ceritanya kita 2021 ya, saya umroh backpacker. Oh, Backpackeran sama temen. Ngeteng. Betul. Itu Ramadan saat. Ramadan gitu, iseng-iseng gitu, temen ngajak, saya ayoin, kebetulan ada rezeki kan. Iya. Jadi kita berangkat berdua tuh dari Indonesia. Di sana sampai sana kita lagi itikaf. Pas itikaf itu ngelihat ada ustadz besar ya di Lampung gitu kan, yang namanya tersohor gitu. Kebetulan beliau itu kenal sama Ana. Gitu. Ana juga kenal sama beliau baik gitu. Dilihat kayaknya kenal gitu. Terus Ana samperin, terus Ana sapa kan, Assalamualaikum Ustaz. Wah, antum ada di sini katanya. Ngobrol, diajak ke penginapan beliau, ke hotel. Terus itu ngobrol-ngobrol, beliau itu nanya, udah azan belum di sini katanya. Terus Ana jawab, kayaknya mustahil Ustaz, kalau bisa azan di sini. Enggak ada yang mustahil katanya. Oh gitu. Iya. Jadi antum ditawarin sama beliau. Jadi beliau yang maksa. Pokoknya antum harus azan dulu di sini sebelum pulang katanya. Di mana Ustaz? Masa di Masjidil Haram? Enggak mungkin Anda bilang kayak gitu. Ya memang enggak mungkin kalau di situ. Kan ada pelatarannya gitu. Kan masih Masjidil Haram kata beliau. Tuh ada masjid tuh. Ayo. Jadi itu dipaksa. Jadi hari itu ngajak, jam itu ngajak, berapa jam kemudian saya suruh siap-siap. Terus saya diajak ke masjid. Ayo, kita azan buka puasa katanya. Maghrib.
qadarullah nggak boleh. Itu azan yang paling dinanti-nanti tuh, azan maghrib. Apalagi pas buka puasa. Pas buka puasa. Di tahun itu banyak orang tuh. Nah, itu tapi nggak boleh sama imamnya. Nggak boleh katanya. Kalau azan maghrib ini khusus. Kalau mau azan isya, duhur sama asar. Katanya gitu. Pilih aja. Ya udah kalau gitu azan isya katanya. Oke, azan isya saya azan. Nah, awalnya mereka ngeliatin gitu kan, orang-orang Arab semua di situ kan. Ini orang Indonesia juga ada. Artinya orang-orang dari semua penjuru dunia ada di situ. Rame juga saat. Saya masuk situ, terus disuruh azan, ada ya di videonya itu udah jelas banget gitu. Akhirnya azan, ketika azan Allahu Akbar gitu. Ini pasti ini bukan orang Saudi nih. Bukan orang Saudi. Ngelihat wah jenggotnya nggak ada gitu kan, cuma sedikit gitu kan. Terus gamisnya beda, pecinya beda gitu kan. Orang-orang India gitu pada nanya setelah azan itu. Gitu. Masya Allah jamil katanya gitu. Indonesia gitu. Gitu ya. Naam gitu kan. Masya Allah. Suatu jamil. Suatu jamil gitu. Katanya Indonesia memang terkenal suaranya mantap kata dia tas katanya. Itu banyak orang yang ngomong kayak gitu. Masya Allah Indonesia gitu kan. Indonesia katanya seperti itu ya. Artinya tamam gitu. Mereka sangat ini banget gitu. Senang gitu. Saya memang senang katanya ngedengar orang Indonesia itu ngajinya bagus, adanya bagus. Gitu itu terus orangnya baik. Kalau orang Indonesia itu terkenal orang Indonesia itu umum memang kita ya baik, akhlaknya memang ya. baik gitu. Kita kan apa ya orangnya santun gitu, ramah gitu kan, totok kromonya gitu ya, orang Indonesia ya, sering senyum. Alhamdulillah. Kita mau belajar dari antum nih Sat. Ya. Kan di azan itu ada beberapa irama yang memang ada standarnya Sat ya. Betul. Apakah di azan itu ada standar khusus seperti ini? Kemudian di Al-Quran ada beberapa nada. Apakah ada perbedaan? Nanti kita minta tolong antum untuk praktek satu-satu ya Sat ya. Gimana Sat? Kalau azan itu sebenarnya standarnya gimana Sat? Azan dan tilawah itu sama. Oh sama. Sama, nadanya sama dan rumusnya sama. Cuma yang di azan itu yang dipakai itu jawab sama jawabul jawab. Artinya nada tinggi. Gitu. Kalau tilawah itu kan dari rendah ke tinggi. Ada juga dari tinggi nanti, tapi kan mulainya pasti dari rendah. Dari rendah. Kalau tilawah gitu ya. Tilawah. Kalau memang azan sejak awal powerful. Sejak awal start itu memang harus azannya harus tinggi. Contoh, kalau di tilawah kan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya rendah kan? Rendah. Kalau dipraktekkan ke azan, mungkin nada rendah. Allahu Akbar, nggak ada yang dengar gitu kan. Nggak menarik gitu. Nggak menarik. Makanya Allahu Akbar langsung tinggi. Tinggi. Biar orang itu wah ini. Ya gitu, gitu kan panggilan. Istilahnya gini Sat. Kita manggil teman kita. Hey, sini. Nggak bakal ngedenger. Hei gitu sini langsung gitu ya? Langsung lari gitu kan. Wih siapa tuh? Nah seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah kembali kita di Sat. Jadi ada berapa nada Sat untuk azan itu? Sama seperti tilawah ada 7. Oh 7. Ada bayati. Kalau azan berapa? 7 juga ya? 7 juga. Satu apa itu Sat? Ada bayati. Satu azan bayati. Yang kedua azan ros. Ada azan hijaz. Ada azan sika. Ada nahawan. Soba itu yang terakhir. Jiharkah yang ketujuh ya. Kita minta tolong untuk antum praktek satu-satu ya. Insyaallah. Coba Sat kita praktekin ya, kita dengar bersama dari antum. Kalau azan bayati itu kayak gimana Sat? Azan bayati pada umumnya ya. Pada umumnya saya nggak ngasih rumusnya karena langsung aja prakteknya. Prakteknya. Azan bayati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu bayati ya. Bayati. Nah, orang nunggu itu di hayya 'alas shalah biasanya. Itu hayya 'alas shalahnya gimana? Hayya 'alas Subhanallah. Gitu
gitu. Luar biasa. Itu kayak yang Bayati ya. Bayati. Yang kedua kita masuk di Ros. Ya. Kalau Ros ini biasanya mengingatkan teman-teman yang TKI gitu kan. Itu pada zaman 90-an. Gitu ini kan. yang banyak di Indonesia, hampir mayoritas begitulah ya. Baik di televisi, radio semuanya. Maupun di ini ya, di masjid-masjid begitu di masjid ya. Ros itu ya. Coba gimana? Terkenalnya Kiai Muammar ya. Muammar. Coba cuma banyak ya, banyak variasi-variasi gitu. Kiai Muammar memang legend betul. Ya. Contohnya gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Gitu ya yang Ros ini ya. Rosnya. Ini yang paling terkenang dalam masa kecil saya. Betul. Jadi saya dulu waktu kecil itu belajar adzan kan dengerin dari yang senior. Saya waktu dengerin ini luar biasa, saya pengen adzan kayak gitu. Akhirnya kemudian belajar dari kecil itu kayak gini. Belum ada yang kayak apa itu variasi adzan model-model sekarang. Kurdi gitu kan, Jiharka belum ada waktu saya kecil ya. Karena memang terbatas medianya ya. Itu yang tadi yang kedua. Yang Ros. Kalau yang ketiga apa ini? Hijaz. Ini nadanya saya acak-acak nggak apa-apa, yang penting 7 ya. Gitu. Hijaz. Ada Hijaz. Hijaz itu lebih ke agak sedih ya. Hijaz itu kayak lantang gitu, agak sedih juga. Kayak adzan Mekah itu pakainya Hijaz. Adzan Indonesia juga ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan Indonesia. Indosiar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Itu Hijaz ya. Iya. Hayya 'alas Gitu. Itu memang juga harus ada latihan khusus untuk nafas ya? Iya betul, ada latihan khusus untuk nafas juga, atau ada penghayatan saat. Kalau adzan gitu aja tanpa penghayatan, yang ngedenger juga nggak masuk ke hati. Kalau kita adzan, mungkin suara kita terbatas gitu, atau suara kita standar, tapi kita hayati itu beda juga, pasti kena ke dalam hati. Beda adzan seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda. Ya. Gitu. Makanya gini ya Ustaz, kalau azan itu di kalimat takbir Allahu Akbar kita memang disunahkan untuk mengikuti gitu. Untuk mengikuti, betul. Kecuali di kata hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah. Sebab salat dan kemenangan itu ya milik Allah. Gitu. Ya la haula wala quwata illa billah. Ya. Kalau tadi yang ketika Hijaz. Ya. Yang berikutnya apa nih, Ustaz? Ada Jiharka. Ya, atau Asika gitu kan. Ya. Jiharka dulu ya. Jiharka. Yang terkenal itu kayak Upin Ipin ya. Ini yang paling dikenang anak-anak yang di ini tahun 2000-an ke sini itu. Betul. Anak saya aja bisa gitu, anak kecil gitu kan. Makanya tahun-tahun kejayaan Upin Ipin ya dari awal gitu kan. Itu Syekh Abdullah Makki gitu kan. Abdullah Al-Makki itu sebenarnya orang Indonesia. Beliau itu cuma sekarang tinggal di Malaysia. Tinggal di Malaysia. Betul. Adanya seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan jenis kayak gini itu yang buat anak saya semangat tarawih. Nah, Masya Allah. Itu kalau dengar di film Upin Ipin, fadlan minallahi wa ni'mah. Ayah, tarawih. Itu tadi Jiharka ya. Jiharka. Terus berikutnya apa nih, Ustaz? Ada Sika. Allahu Akbar, Allahu
Allahu Akbar. Jarang di Indonesia ya? Jarang digunakan. Saya juga jarang pakai itu. Kalau di Timur Tengah misalnya digunakan di mana? Kalau kira-kira? Timur Tengah itu rata-rata itu ya adanya Hijaz. Hijaz sama soba itu juga jarang. Tapi rata-rata Hijaz semua. Yang Allahu Akbar gitu. Kalau soba itu kan ada di beberapa tempat itu soba ada, cuma jarang. Yang banyak itu pasti adzan Mekah itu. Kalau misalnya kayak gini Ustaz, di Suriah misalnya ya. Suriah. Dulu kan ada adzan itu yang adzannya rame-rame. Misalnya naik apa itu menara ke atas, kemudian ada beberapa sudut, kemudian mereka adzan rame-rame. Itu biasanya mereka pakai apa ini Ustaz? Itu nggak ada. Kalau dibilang sunnah itu nggak ada ya tuntunannya gitu kan. Allahu alam itu apa, entah syiar entah apa, syiar, saya juga nggak bisa. Tapi senang saya ngelihat itu Zat. Ya rame luar gitu. Biasa rame ya. Itu syiar mungkinnya lebihnya syiar ke mereka gitu. Artinya ijtihad mereka gitu kan. Kalau untuk Bilal nggak mencontohkan seperti itu gitu. Kalau Nabi sebenarnya juga Bilal itu Bilal bin Rabah dalam hal ini ya. Betul. Beliau sebenarnya lebih ke yang mana? Beliau itu adanya sendiri gitu. Kalau di antara 7 ini enggak ini. Untuk 7. Riwayat Bilal pakai apa itu belum ada, belum nemu, saya belum nemu. Karena gitu. Beliau itu adzan paling original ya. Nah, adzan paling original. Beliau paling original ya. Dan Allahu alam pakai nada apa yang jelas gini. Kenapa Rasulullah menunjuk Bilal? Gitu kan? Pasti ada kelebihannya di antara sahabat-sahabat yang lain. Suaranya lantang, suaranya bagus. Bagus lantangnya nggak tahu, Allahu alam bagaimana. Seperti Rasulullah SAW itu suaranya kan indah. Sampai Abu Jahal, Abu Lahab itu kan sering penasaran tuh kalau malam-malam itu ngendep gitu kan. Ini ya mereka itu pengen ngedenger Rasulullah curi-curi ini curi-curi sebenarnya. Jadi kalau malam itu dengerin Rasul di kalau hati mereka itu beriman. Cuma lisan mereka itu apa namanya itu jaim lah untuk mengucapkan. Gitu ya. Kalau hatinya tetap beriman. Oke, kembali kita di ada yang belum kita praktekin, yang belum antum praktekin Jiharka udah, Sika udah, Soba ini lebih ke irama-irama yang mengingatkan pada akhirat. Contohnya seperti ini. Allahu Akbar, Akbar. Luar biasa. Kalau dicoba dicontoh di kalimat hayalah sholat ya. Hayya 'ala shalah. Itu yang pendeknya. Yang pendek ya. Hayya 'ala seperti adzan yang saya dengar yang beliau berasal dari Aceh yang menjuarai lomba adzan internasional Ustaz. Apakah pakai ini nih? Bukan pakai ini. Beliau pakainya Kurdi. Oh, Kurdi. Jadi ada mix di antara 7. Ada mix. Bisa di mix gitu. Termasuk yang misalnya yang sekarang anak-anak muda senang itu kan adzan model Syekh Misyari. Rosyid. Itu mix juga. Itu Kurdi. Oh, Kurdi. Kalau Kurdi gimana, Ustaz? Kalau Kurdi banyak. Bisa Nahawan mix Kurdi, bisa Bayati mix Kurdi. Contoh gitu. Kalau yang Kurdi. Musa Rosyid ya. Syekh Musa Rosyid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Izin Zat. Saya adzan terus nanti adzan saya ini masuk yang mana? Ya, coba. Oke, coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk mana Zat? Masuknya ke Bayati. Tapi nanti di Hayal Asal mungkin beda Zat. Coba. Ya.
Hayya 'alas shalah. Yang kedua, hayya 'alas shalah. Gak konsisten saya. Karena ini ya pembawaan mungkin ya. Itu tadi Hijaz ya, ke Hijaz ya. Bukan Bayati ya. Mirip Bayati, mirip Hijaz gitu. Karena ya itu tadi, karena pengalaman masa kecil kan. Betul. Apa yang ada di kampung ditiruin. Itu dari tarhim kan ke azan kan itu kan. Assalatu wassalamu alaik. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya imam al-mujahidin kan? Ya Rasulullah. Subhanallah. Gini Ustaz, saya pernah itu Ustaz, ya kan, bulan puasa. Saya tarhim tapi bukan pakai tarhim itu, yang tarhim khusus Ramadan. Waktu itu saya praktekin di hadapan jamaah kan, lagi pengajian. No? Bapak Ibu, coba kalau kita pagi hari sebelum sahur itu ada tarhim begini. Ayyuhan nuam qumu lil falah. Hai orang-orang yang tidur, bangun menjemput kemenangan. Nangis mereka. Masya Allah. Artinya itu berarti kalimat itu terkenang kecilnya. Iya. Jadi Masya Allah. Apa ya? Kita berharap ya ke depan itu azan itu ya satu memang dia ibadah. Iya betul. Tetapi juga bagian dari syiar kita, dakwah kita kepada masyarakat. Jangan sampai kemudian azan ini hanya ya berlalu begitu saja Ustaz. Iya betul. Jadi tidak menggerakkan orang menuju masjid. Ya, orang dipanggil untuk panggilan yang lain datang. Begitu dipanggil ke masjid nggak datang juga. Ya. Jadi kata ketua takmir di sini itu, jadi masjid itu bukan perjalanan kaki tetapi perjalanan hati. Jadi Ustaz, yuk coba dipraktekin coba yang lain Ustaz. Misalnya ada mix adzan yang lain. Coba mungkin Kurdi ya. Kurdi bisa nahawan Kurdi gitu kan. Kan banyak contohnya gitu kan. Kayak Allahu akbar, Allahu akbar. Itu Kurdi ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Bayati Kurdi. Kita mau ini sampaikan ke sahabat Al-Falah semuanya. Masya Allah. Mau nggak jadi penghuni surga? Mau kan? Pasti mau. Semuanya mau. Kan banyak jalan menuju surga. Dan Allah sudah kasih potensi kita masing-masing gitu Ustaz ya. Betul. Harusnya dari apa yang Allah berikan itu kita berikan untuk Islam. Betul, gitu Ustaz ya. Betul. Gimana Ustaz? Pesan antum gimana Ustaz? Pesan ana yaitu apa potensi kita, itulah yang kita sumbangkan buat Islam. Dan potensi kita itu masing-masingnya. Allah memberikan kita kemuliaan atau kelebihan, masing-masing kita pasti ada kelebihannya. Contoh ana bisanya di suara, tarik suara, adzan. Ya ana sumbangkan suara ana itu buat kepentingan dakwah. Adzan, jadi muadzin. Ada seorang itu mungkin hafalannya kuat. Iya. Dia dititipi bisa menghafal Al-Quran, bisa jadi imam. Iya. Ada juga atau menjadi guru TPA. Ya. Ada yang nggak bisa jadi imam, adzannya nggak bisa, suaranya pas-pasan, tapi tenaganya kuat. Apa itu jadi apa itu? Jadi marbot. Oh marbot. Jadi marbot itu
termasuk imam ya muadzin itu kan marbot. Ya bisa nyapu-nyapu. Hina enggak, itu enggak hina. Jadi suatu hal yang mulia. Bayangkan gitu kan, masjid Allah, rumah Allah disapu gitu, disayangi. Insya Allah akan menyayangi gitu. Bahkan kita, Rasul gitu. Pernah beliau menanyakan ya, betul, kemana yang marbot kita yang sudah beberapa hari nggak kelihatan gitu kan. Saya beliau kaget, loh kok dia meninggal saya tidak dikabari gitu kan. Waktu ada satu riwayat gitu ya, betapa mulianya jadi marbot masjidnya. Betul. Nah ini Zat, problem kita itu ya di tengah masyarakat kita itu ada jarak antara orang solih dengan orang kaya. Orang solih pinter ngaji banyak, orang solih azan bagus banyak, kemudian jadi imam bagus ya, ngurus masjid bagus. Tapi juga ada orang kaya yang belum, dakwahnya belum sampai pada mereka, sehingga harus ada yang menjembatani antara orang solih dengan orang kaya ini. Betul. Sehingga dakwah bisa dibiayai. Betul. Sehingga apa yang sebenarnya di masyarakat itu kita biayai ya, ayolah semuanya, apa yang kita miliki itu membiayai kebaikan di tengah masyarakat. Betul. Ya tadi kan gimana? Orang soleh dakwahnya dengan ilmunya, kan? Orang berilmu dakwahnya dengan ilmunya, artinya kan gitu seperti itu. Nah, ada orang kaya, dia belum soleh lah katakan, atau dia belum berilmu, gitu kan? Terus dia apakah nggak bisa dakwah? Bisa. Dakwahnya dengan, karena Allah nitipin harta ke dia, dakwahnya itulah melalui harta. Nah, itu yang kemudian ada di salah satunya di Masjid Al-Falah ini. Nah, Masya Allah. Jadi Masya Allah. waktu itu masjid tidak terurus, ya, muadzin ngerangkap sebagai iqamah sekaligus imam ya kan. Itu di mana-mana itu. Di mana-mana ya. Nah, maka harus ada yang kemudian menjembatani antara orang soleh dengan orang kaya itu. Dan pahalanya insya Allah sama. Oh gitu ya. Sama-sama besar gitu ya. Besar yang mana? Insya Allah sama-sama besar. Besar yang mana itu tergantung Allah ya. Gitu itu ketimbangannya Allah yang punya gitu kan. Yang jelas ya kita berdakwah dengan sesuai dengan kemampuan kita. Terus ada orang yang nggak bisa apa-apa, harta nggak punya, ilmu nggak ada, terus itu ya biasa aja gitu kan. Tapi dia pemikiran dia bagus gitu kan, pemikirannya bisa mencetuskan ide-ide cemerlang gitu kan, untuk kemakmuran masjid. Nah itu dakwahnya lewat itu. Nah itu juga yang ada di Al-Falah ini, banyak anak-anak muda, talent yang berkumpul sehingga mereka punya program, yang program itu bisa menjadi magnet di tengah masyarakat. Nah Masya Allah, itu kan sama tuh seperti itu. Itu ya Ustaz ya? Semua orang, semua kita, baik anak-anak, anak muda, yang dewasa maupun yang tua, itu ada ikut andil ya dalam dakwah, dan sesuai dengan potensi masing-masing. Harapan kita gini Ustaz, tadi yang kembali ke tentang problem azan. Itu kan di masyarakat satu sisi ada problem, tapi satu sisi yang azan itu legend juga jangan sampai kayaknya jangan sampai dia orang ini mati. Kita pasti pengen denger terus ya. Harusnya kita kemudian regenerasi, ada kaderisasi. Ini gimana Ustaz? Kalau memang ke depan itu sebaiknya kita memang ada sekolah azan atau daurah atau gimana Ustaz? Ya, setiap masjid memang harus mengadakan itu. Gitu ya. Terutama setiap masjid itu kan harus ada TPA. Nah TPA itu bukan sekedar bisa ngaji, termasuk bisa adzan, bisanya sholat di situ, bisa melahirkan apa generasi-generasi milenial yang berkompeten gitu kan, bisa mandiri. Jadi TPA itu sebenarnya wadah, bisa melahirkan orang kaya di situ, bisa melahirkan mujahid di situ. Semuanya dilahirkan dari TPA. Sumbernya. Sumbernya dari TPA, maka dari itu dimaksimalkan. Nah, kembali lagi, apa aja nih yang mau dimaksimalkan? Nggak usah banyak-banyak kita ngurusin bisnis segala macam gitu kan. Itu ada bagiannya. Di TPA cukup anak-anak bisa ngaji, ngajinya bagus, ada guru tilawahnya, ada guru adzannya. Pasti tilawah merangkap dari adzan. Nanti bisa dia punya modal, bisa jadi imam. Dia bisa ngapal Quran, gitu kan. Nah, di situ kita berdayakan tuh. Ada regenerasi. Jadi imamnya bukan dari luar, tapi memang dari TPA di masjid kita, tempat tinggal kita. Ya di situ kita ngajar, di situ kita cetak, di situ kita berdayakan, di situ. Kita berharap gini Ustaz, supaya ke depan ini Al-Falah ya punya semacam sekolah imam ya, akademi muadzin atau apa yang itu memang menjadi tempat kaderisasi para khotib, para
imam, muadzin. Ada satu kisah begini, Ustaz. Ketika Sultan Saifuddin Qutuz itu beliau berkuasa di Mesir, itu keputusan beliau tegas, kebijakan beliau luar biasa. Khatib yang tidak hafal surat Al-Anfal dan surah At-Taubah tidak boleh naik mimbar. Wah, luar biasa. Ketika beliau ditanya, negeri kita sedang menghadapi serangan musuh luar biasa. Kalau khatib tidak hafal Al-Anfal dan At-Taubah, padahal itu intisari jihad, dan syariat jihad itu dalamnya luar biasa, maka bagaimana mungkin akan mendeliver pesan tentang jihad yang beliau tidak hafal? Sampai sebegitunya itulah, gitu saya. Luar biasa. Ya. Seperti itu. Jadi ini kita berharap Ustaz, ke depan mudah-mudahan dengan adanya antum ini kemudian lahir akademi muadzin atau apalah ya. Muadzin, imam itu kan masih satu kesatuan ya, gitu kan. Artinya khotib itu masih satu kesatuan ya, seperti itu. Ya bisa dimulai dari Masjid Al-Falah gitu kan, karena terlanjur viral kan Al-Falah itu. Jadi ikon masjid itu ya Al-Falah kalau di Sragen gitu kan, ikon masjid bahkan Indonesia ya. Al-Falah menjadi ikon. Artinya ketika Al-Falah membuat suatu program, insya Allah pasti banyak yang mendukung. Dan itu kemaslahatannya lebih tinggi ketika kita membuka seumpamanya kelas muadzin, kelas imam gitu kan. Otomatis tuh kita woro-woro aja bagi seluruh masjid yang ingin masjidnya itu hidup dengan imam dan muadzin yang merdu, silakan kirim utusannya. Gitu. Artinya kita saling tuh dari seluruh masjid menyiapkan kader, kita yang menampung, kita yang mencetak dari seluruh masjid Indonesia siap ngirim satu atau dua orang. Selesai, jadi 3 bulan atau berapa satu tahun kita gembleng terus, jadi kita balikan lagi ke masjid-masjid yang asal mereka dan mereka harus komitmen mau. Gitu. Artinya ketika kembali, nah mereka memakmurkan masjid-masjid. Artinya yang makmur tuh bukan sekedar Al-Falah, tapi dari makmurnya Al-Falah bisa menjadi cermin dan bisa merambat ke masjid-masjid seluruh Indonesia. Ini tentu yang jadi pertanyaan ini terakhir Ustaz. Kalau saya jadi marbot masjid, saya jadi imam, saya jadi pengurus, itu dapat apa sih? Nah, ini kita bicara berkah nih, Ustaz. Pengalaman antum selama jadi muadzin seperti ini ya, dan rihlah dakwah yang luar biasa Sumatera sampai Jawa loh. Ini berkah apa yang didapatkan dari perjalanan antum, Ustaz? Ini yang mungkin ditunggu-tunggu banyak orang. Itu apa, Ustaz? Jelas di Al-Qur'an sudah diterangkan, intan surullah yang surkum ayustabit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah sendiri yang akan mengurusi lah gitu ya, menolong kita gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir soal rezeki kita. Nggak perlu khawatir. Jadi artinya gini, ketika kita mengurusi agama Allah, kita mengurusi umat. Insya Allah kalau kita ikhlas, umat nanti ngurusin kita. Allah sendiri yang turun tangan ngurusin kita, melewat tangan-tangan umatnya. Seolah-olah ada keajaiban terus gitu ya. Banyak bahwa rezeki orang bertakwa itu tidak terbatas itu. Betul, Ustaz. Min haitsu la yahtasib. Itu yang antum merasakan, Ustaz. Betul. Dari sisi keluarga mungkin gitu, keluarga, sahabat ya, teman-teman itu soleh gitu kan, Masya Allah gitu. Terus dan kita ini mungkin yang dan banyak orang tidak tahu mungkin soal ketenangan hidup barangkali. Betul. Artinya gini, Ustaz. Kita bisa mendapatkan itu semua dengan ilmu. Artinya kita juga nggak langsung saya mau nolong agama Allah, kita terjun. Akhirnya karena kita tidak berilmu, nanti kita ada harapan. Sedangkan kalau orang harap dan harapannya tidak tercapai, pasti yang ada adalah sakit hati. Lagi-lagi nanti nyalahin Allah. Yang pertama kali yang harus kita bangun itu ilmu. Ilmu ikhlas gitu. Ilmu ikhlas itu kan tidak ada di materinya, nggak ada gitu kan. Artinya kita belajar, kita berkawan dengan orang-orang soleh, sehingga menumbuhkan kita kecintaan kita terhadap masjid. Terus keutamaan di dalam masjid itu kita pelajari semua, sehingga kita sudah paham, sudah tertancap di diri kita. Insya Allah ketika kita nanti mengorbankan kehidupan kita untuk umat, gitu kan, kita udah ikhlas di situ. Kita nggak mengharap apa-apa. Bismillah, ini memang tugas saya gitu kan sebagai hamba Allah. Nanti insya Allah akan menolong kita. Apa pesan antum terakhir ini, Ustaz? Pesan anak terakhir ini terutama sahabat-sahabat Al-Falah ya, sahabat Al-Falah dan terutama anak-anak muda. Apa yang antum bisa dan apa yang antum kuasai,
antum berikan itu untuk umat, untuk Allah. Ya bisanya hanya mungkin ahli di bidang komputer, antum bisa berkontribusi buat umat dengan cara mungkin antum bisa ngedit video, antum kembangkan itu. Antum pedagang hebat, ya antum dagang itu untuk umat. Antum suaranya bagus, antum salurkan untuk umat. Artinya ketika kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Ketika kita ngurusi Allah, ketika kita ngurusi umat, umat dan Allah akan ngurusi kita. Enak nggak kira-kira Sat? Kalau kita ngurusi umat, yakin Sat, pusing Sat. Tapi kalau Allah ngurusin kita, coba apa? Maunya kita pasti dikasih Sat. Gitu seperti itu. Ya. Ini terima kasih jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan rihlah dakwah antum diberikan kelancaran. Amin. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga antum dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anak-anak solih dan solihah. Rezekinya halal dan berkah. Amin ya Allah. Sampai ketemu kita nanti sampai di surga kita jadi saudara loh, kita jadi tetangga ini. Amin ya Allah, amin. Itu harapannya. Ya. Sahabat Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian podcast yang luar biasa bersama sahabat saya yaitu Ustadz Arif Mukhtar. Beliau muadzin yang luar biasa dari Lampung berkunjung ya hari ini, alhamdulillah. Terima kasih semuanya dan jangan lupa ya tonton terus podcast Al-Falah dan mudah-mudahan ya ini menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ya terus tonton dan kemudian lihat di Al-Falah YouTube-nya itu ya. YouTube. Insyaallah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.